Halo Sobat PS, bertemu lagi nih dengan channel Perspektif Sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada program baru nih, namanya itu Kata Mereka dan Kata PS. Nah, apa sih itu program itu? Nah, program ini adalah kita akan menanyakan tentang konsep yang ada di masyarakat atau di mahasiswa dan yang ada di konsep di sosiologi. Nah, pada sekarang ini saya sedang berada di suatu kampus. Nah, sekarang saya akan menanyakan langsung kepada mahasiswa yang ada di sekitar kampus ini. Nah, Sobat, pada kesempatan hari ini kita akan menanyakan langsung apa sih itu yang dimaksud dengan solidaritas sosial. Oke, langsung saja, go! Nah, nih Sobat, kita sudah ketemu dengan dua mahasiswa. Kita akan bertanya kepada kakak-kakak ini ya. Langsung saja. Kak, apa sih Kak yang kakak tahu tentang solidaritas sosial? Kalau menurut saya, solidaritas sosial merupakan bisa merupakan suatu habit atau kultur di masyarakat. Kenapa? Karena itu tumbuh berdasarkan komunitas bisa, ataupun karena kedekatan sosial bisa, dan juga ya karena kedekatan lah intinya kayak gitu. Kalau sosial. Nah, kalau menurut kakak ini solidaritas sosial itu apa sih Kak? Solidaritas sosial itu sesuatu yang dibangun berdasarkan kepekaan dari masyarakat buat membangun hal yang sifatnya paguyuban atau sesuatu yang bisa mengikat emosional gitulah. Halo Sobat, nah jadi kita sudah bersama kakak ini. Kita tanya saja ya langsung Sobat. Teteh, menurut Teteh apa sih itu solidaritas sosial? Kalau menurut saya pribadi, solidaritas sosial itu bisa tergabung dalam sebuah organisasi untuk membantu misalnya kalangan masyarakat kecil untuk pendidikan juga bisa gitu, atau enggak ya membantu sesama kayak gitu sih. Oke, iya. Terima kasih Teteh. Nah, Sobat PS, nah sekarang kita sudah bersama dengan Akang ini. Nah, kita akan bertanya langsung ke Akang. Kang, apa sih Kang menurut Akang solidaritas sosial itu? Solidaritas sosial itu kebersamaan. Oh gitu kan. Oke, siap. Terima kasih ya Kang. Oke, baik Sobat, kita sedang bersama Akang ini. Kita langsung tanyakan saja ya. Kang, menurut Akang apa sih solidaritas sosial itu? Kalau menurut saya, pengalaman saya di jalanan kita pernah gitu. Solidaritas itu kayak menolong sesama lah, care gitu. Kalau ada yang misalkan bisa disebutnya kesusahan, saling bantu. Oke, siap. Mungkin gitu aja. Ya, terima kasih. Baik Sobat PS, kali ini kita bersama dengan 3 mahasiswi. Kita akan langsung bertanya saja ya. Teteh, oke Teh, menurut Teteh, apa sih itu solidaritas sosial? Siapa dulu nih? Ini. Teteh apa Teh? Solidaritas sosial. Kalau solidaritas itu kan tentang masalah ini ya, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Solidaritas itu kayak masalah dengan hubungannya pertemanan, persahabatan. Kalau sosial hubungannya berarti dengan konsep-konsep sosial dalam kehidupan masyarakat gitu kan. Nah, kalau solidaritas sosial berarti tentang pemahaman ini kali ya, kayak antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam sosial, dalam kehidupan sosial. Itu bagi saya. Pendapat saya, opini. Solidaritas sosial ya. Iya sih, sama, cuman kayak solidaritas sosial tuh ya hubungan antar sesama kan manusia, terus ada sosialnya juga. Jadi kayak kan kalau misalnya bahasa sehari-hari kayak solid gitu ya. Itu tuh kayak kompak gak sih? Ya. Ya pokoknya hubungan yang menguntungkan juga sih gitu. Kalau menurut Teteh apa? Kalau menurut saya mau nambahin dari yang lain aja, kayak lebih ke kebersamaan sesama manusia gitu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Teh. Nah, Sobat, kita sudah mendengarkan apa kata mereka kan? Nah, sekarang kita dengarkan apa kata PS. Yuk kita simak videonya, penasaran kan? Nah, memang betul istilah
solidaritas sosial memang digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Juga itu digunakan juga dalam konsep-konsep yang dipelajari dalam sosiologi. Tetapi yang perlu dipahami bahwa penggunaan kata atau istilah solidaritas sosial itu berbeda antara dalam percakapan sehari-hari dan apa yang dipelajari dalam sosiologi. Nah, bagaimana sosiologi menjelaskan solidaritas sosial? Kita bisa merujuk misalnya pada teori yang dikemukakan oleh Durkheim. Jadi dalam salah satu bukunya Division of Labor, Durkheim menjelaskan ada dua jenis solidaritas sosial yang disebut sebagai solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik. Lalu apa yang dimaksud dengan solidaritas sosial? Kata Durkheim, solidaritas sosial itu membicarakan tentang apa sih sesungguhnya yang membuat sebuah masyarakat bisa bersatu. Jadi kalau kita lihat misalnya masyarakat itu kan ada banyak orang, lalu kemudian menjadi sebuah kesatuan, satu kumpulan tertentu, dan pertanyaan dari sosiologi adalah kenapa masyarakat bisa menjadi sebuah kesatuan? Jawabannya adalah karena ada yang namanya solidaritas. Nah, solidaritas sosial ini, kata Durkheim, terbagi menjadi dua sesuai dengan perubahan masyarakat. Nah, misalnya Durkheim menjelaskan tentang yang dimaksud dengan solidaritas mekanik. Nah, solidaritas jenis ini itu bisa kita saksikan misalnya dalam sebuah masyarakat yang masih sangat sederhana dengan jumlah populasi penduduk yang tidak terlalu banyak. Biasanya dalam solidaritas seperti itu ada ditemukan kesamaan komitmen, misalnya komitmen keagamaan, lalu pembagian kerja atau division of labor-nya masih sangat sederhana, artinya tidak banyak sekali perbedaan. Dan ini bisa sobat semua lihat misalnya dalam kelompok-kelompok masyarakat tradisional atau masyarakat-masyarakat yang sangat relatif tertutup. Misalnya kita lihat di Kampung Naga misalnya kan, ada beberapa masyarakat, ada beberapa individu dan menjadi sebuah masyarakat dan mereka bersatu menjadi sebuah masyarakat karena ada solidaritas yang itu disebut sebagai solidaritas mekanik. Nah, terjadi karena homogenitas, persamaan baik komitmen keagamaan, cara mereka bekerja, profesi mereka, bahkan juga latar belakang etik dan lain-lain relatif sama. Itu yang disebut sebagai solidaritas mekanik. Lalu yang kedua, kata Durkheim, ada yang disebut dengan solidaritas organik. Nah, solidaritas organik ini itu seperti kita lihat misalnya di perkotaan atau lebih spesifik lagi pada satu kelompok tertentu. Misalnya saya akan ambil contohnya di kampus yang disebut sebagai civitas academica. Oke, misalnya kita lihat satu fakultas gitu ya, itu menjadi sebuah masyarakat juga, masyarakat akademik. Nah, di situ kata Durkheim, mereka menjadi bersatu karena ada sebuah jenis solidaritas yang disebut sebagai organik. Apa yang dimaksudkan solidaritas organik? Kata Durkheim, solidaritas organik ini terbentuk karena heterogenitas, karena perbedaan. Di antaranya perbedaan tersebut terbentuk karena ada division of labor, ada pembagian kerja yang sangat beragam. Saya ambil ilustrasi misalnya kalau sobat semua melihat struktur di kampus, maka di tingkat fakultas misalnya ada dekan, kemudian ada dosen, ada mahasiswa. Nah, mereka bergabung menjadi sebuah masyarakat akademik di tingkat fakultas itu karena mereka diikat oleh sebuah jenis solidaritas yang disebut sebagai solidaritas organik. Kenapa mereka bertahan? Itu karena ada fungsi dari masing-masing bagian yang berbeda. Misalnya, dosen hanya menjadi dosen karena ada mahasiswa. Demikian juga dekan menjadi dekan karena ada yang namanya mahasiswa dan dosen. Jadi ada keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain yang didasarkan pada fungsi, bukan didasarkan pada personalitas. Dan mereka terbentuk juga karena ada division of labor, ada pembagian kerja yang sudah beda di antara bagian-bagian dalam masyarakat seperti itu. Itulah sobat semua yang dimaksud dengan solidaritas sosial yang dijelaskan dalam sosiologi, yang tentunya berbeda dengan kalau kita mendengar dalam percakapan sehari-hari di masyarakat secara umum. Nah, sobat semua, agar tidak terjadi kebingungan dan salah paham ketika memahami satu konsep tertentu yang mungkin ada dalam percakapan sehari-hari dan juga ada dalam sosiologi, maka stay tune pada tayangan kami dengan segmen Apa Kata Mereka dan Apa Kata Sosiolog. Sampai jumpa.